Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-379. Video ini akan membahas tentang metodologi telusur yang akan dilakukan oleh surveyor. Sobat sehat, dengan ditetapkannya Keputusan Dirjen Yankes nomor 391 tahun 2022 tentang juknis survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TMD, dan TPMDG, ada hal baru yang perlu kita ketahui dan pahami, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan akreditasi. Semua ini merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Sobat sehat, kita akan membahas bagaimana surveyor melakukan telusur dalam rangka memahami proses atau sistem di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TMD, TPMD, dan TPMDG. Apa sih metodologi telusur itu? Metodologi telusur adalah suatu metode yang efektif untuk memahami proses atau sistem di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kegiatan operasional dan pelayanan di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang kompleks menjadikan metode telusur sebagai salah satu metode yang tepat untuk memahami proses yang terjadi serta melakukan penilaian di dalam survei. Terdapat dua jenis metodologi telusur. Yang pertama adalah telusur dokumen dan yang kedua telusur sistem. Kita bahas yang pertama tentang telusur dokumen. Metode telusur ini dapat menggunakan dokumen atau rekam medik pasien sebagai alat bantu untuk memahami proses yang terjadi. Data dan informasi yang diperoleh dari telusur dapat digunakan untuk pertama, memahami proses pelayanan di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kedua, memahami koordinasi yang terjadi di dalam puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana staf memberikan pelayanan. Yang keempat, mengidentifikasi adanya kesenjangan atau kekurangan di dalam sistem. Misalnya, antara kebijakan yang ditetapkan dengan apa yang diharapkan terjadi. Kemudian yang kelima, melakukan observasi terhadap lingkungan pelayanan. Yang keenam, mendapatkan informasi tentang pengalaman pasien atau pelanggan di dalam menerima pelayanan di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Yang ketujuh, menganalisis pelayanan yang berfokus pada pasien atau pelanggan sesuai standar. Dan atau kedelapan, mengintegrasikan temuan hasil telusur untuk selanjutnya menyusun rekomendasi. Sobat sehat, yang kedua kita bahas telusur sistem. Telusur sistem digunakan untuk menilai sistem atau proses spesifik di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Selama telusur sistem, surveyor melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, evaluasi kinerja dari sistem atau proses dengan fokus tertentu pada integrasi dan koordinasi dari proses berbeda tetapi terkait. Kemudian yang kedua, evaluasi komunikasi antara berbagai disiplin dan unit atau bagian. Dan ketiga, identifikasi masalah pada masing-masing proses terkait. Telusur sistem mencakup kegiatan kunjungan ke unit atau bagian untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan standar dan menelaah dampak dari penerapannya. Penelusuran juga termasuk pertemuan interaktif antara surveyor dengan staf terkait dengan penggunaan informasi dari unit atau bagian. Topik diskusi pada telusur interaktif ini minimal memuat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, alur proses atau sistem di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG, termasuk identifikasi dan manajemen risiko, integrasi dari kegiatan-kegiatan penting, komunikasi di antara staf atau unit yang terlibat dalam proses. Kedua,
kekuatan dan kelemahan di dalam sistem atau proses, dan kemungkinan dibutuhkan tindakan di area yang membutuhkan perbaikan. Ketiga, masalah yang memerlukan eksplorasi di kegiatan survei yang lain. Keempat, evaluasi dari standar akreditasi dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Kelima, tanya jawab dan edukasi oleh surveyor. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang metodologi telusur di video 379. Kita akan bertemu pada video 380 yang akan membahas tentang pelaksanaan survei akreditasi yang dalam cara hibrid. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.